Perkenalkan, nama saya Marsha Destiani. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membahas tentang virus. Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan arkea. Istilah virus biasanya digunakan pada jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota, sementara virus yang menginfeksi sel-sel prokariota seperti bakteri dan arkea dikenal sebagai bakteriofag. Keberadaan virus pertama kali diketahui melalui tulisan ilmiah Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 yang menguraikan patogen non-bakteri yang menginfeksi tanaman tembakau dan penemuan virus mosaik tembakau oleh Martinus Beijering pada tahun 1898 hingga tahun 2019. Lebih dari 6.000 spesies virus telah dideskripsikan secara rinci. Dari total jutaan jenis virus di lingkungan, virus ditemukan di hampir di setiap ekosistem di bumi dan merupakan entitas biologis yang paling banyak jumlahnya. Ilmu yang mempelajari tentang virus dikenal sebagai virologi, sebuah subspesialisasi mikrobiologi. Ciri-ciri virus adalah: pertama, ukuran virus. Ukuran virus sangat kecil, yakni sekitar 10 hingga 300 mm. Virus terkecil memiliki diameter hanya 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Yang kedua, bentuk virus. Bentuk virus bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, oval, filem, persegi banyak, dan seperti huruf T. Yang ketiga, struktur tubuh virus. Tubuh virus bukan merupakan suatu sel, karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organ sel lainnya. Virus berupa partikel yang disebut virion. Selain berukuran sangat kecil, virus juga memiliki sifat seperti benda mati. Sementara itu, ekor berfungsi sebagai alat kontak menuju tubuh organisme yang diserangnya. Bagian kepala virus dibungkus selubung protein yang biasa disebut kapsid, berbentuk polihedral. Kapsid berfungsi memberi bentuk tubuh virus. Ada beberapa contoh virus. Salah satunya adalah virus corona yang sekarang sedang meradang di seluruh negara. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak, droplet, dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian besar pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut sebagai happy hypoxia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu,
perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat perlindungan diri, APD. Cara menjaga terkena virus. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, cukup istirahat. Yang kelima, konsumsi makanan sehat. Yang keenam, cukup minum air. Yang ketujuh, tinggal di rumah ketika kondisi tidak sehat. Yang kedelapan, menjaga kebersihan. Yang kesembilan, stok kebutuhan obat. Yang kesepuluh, berolahraga.